Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sains, video kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai cara: berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip. Burung terbang menggunakan sayap. Berdasarkan habitatnya, sistem gerak pada hewan terbagi menjadi 3: gerak hewan di darat, gerak hewan di air, dan gerak hewan di udara. Gerak hewan di darat. Karakteristik memiliki pengaruh inersia yang besar. Hewan yang hidup di darat pada umumnya memiliki otot dan struktur tulang yang kuat. Otot tulang ini diperlukan hewan darat untuk mengatasi kecenderungan tidak bergerak atau inersia, dan juga untuk menyimpan energi pegas, elastisitas, untuk digunakan melakukan berbagai aktivitas. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Gerak pada reptil. Hewan yang termasuk dalam kelompok reptil antara lain ular, kadal, cicak, buaya, dan kura-kura. Reptil bergerak dengan cara merayap atau melata, baik pada saat di darat maupun air. Ular, sebagai contoh dari reptil, memiliki struktur tulang yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Bagian-bagian dari ular: bagian mata, tengkorak, otak, kelenjar racun, taring, rahang atas, lidah, rahang bawah, trakea. Ini juga bagian dari kelenjar racun, hati, paru-paru, iga, esofagus, hati, kemudian itu bagian perut, bagian anus, tulang belakang, testis, ular jantan ya, bagian ginjal, rektum, kloaka, dan bagian ekor.
Tulang badan ular tersusun atas ratusan ruas tulang belakang, dan tulang rusuk ular terhubung dengan tulang belakang yang dibalut oleh otot-otot kuat dan lentur. Struktur tulang inilah yang menyebabkan ular dapat meliuk-liuk di tanah dengan cepat. Gerak pada mamalia. Kelompok hewan mamalia antara lain kerbau, sapi, gajah, dan kuda. Hewan mamalia yang bertubuh besar seperti gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Akan tetapi, karena perbedaan struktur tulang dan otot kedua hewan tersebut, maka hewan tersebut tetap dapat bergerak dengan lincah. Kelincahan hewan mamalia saat bergerak tergantung pada kekuatan kaki belakangnya untuk memberikan dorongan ke depan. Hewan mamalia dengan struktur tulang yang kuat dan kaki yang ramping seperti kijang dan cheetah akan memiliki elastisitas tinggi saat melompat. Bentuk kaki yang ramping menjadikan kijang dan cheetah mampu melompat lebih banyak di udara saat berlari kencang. Gerak hewan di air. Kerapatan air lebih besar daripada kerapatan udara. Hal inilah yang menyebabkan air memiliki gaya angkat lebih besar daripada udara. Gaya angkat air yang besar dari massa jenis air menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Bagian-bagian dari ikan: bagian tengkorak, rongga mata, bagian rongga insang, bagian tulang belakang, sirip punggung, sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, bagian tulang rusuk, sirip dada. Sebagian besar ikan memiliki tubuh berbentuk torpedo. Keuntungan ikan memiliki bentuk tubuh torpedo ini yaitu ikan dapat meliuk-liuk dengan lincah ke kiri dan ke kanan. Susunan otot dan tulang belakang ikan bersifat elastis sehingga memudahkan mendorong ekornya saat berada di dalam air. Gelembung yang keluar dari mulut ikan berfungsi untuk mengatur gerakan ikan secara naik turun. Hewan yang hidup di dua alam, misalnya katak, memiliki kaki yang berselaput untuk membantu berenang di dalam air. Selaput renang pada katak memudahkan katak berenang dengan lincah di air dengan ditopang oleh bentuk kaki yang panjang, kekar, dan solid. Struktur katak terdiri dari tungkai depan dan tungkai belakang. Ketika bergerak di darat, katak akan melakukan gerakan melompat dengan lincah karena katak memiliki banyak sendi di tubuhnya, seperti pergelangan kaki, pergelangan tangan, pinggul, bahu, siku, dan lutut. Gerakan hewan di udara. Setiap hewan udara, misalnya burung, memiliki cara terbang yang berbeda-beda dan unik. Burung memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi yang menghambat terbangnya. Burung akan mengepakkan sayap saat terbang di udara untuk memperbesar gaya angkat.
Karakteristiknya memiliki kerapatan gaya angkat yang kecil. Prinsip terbang burung ini menginspirasi dibuatnya pesawat terbang, khususnya pesawat terbang bersayap atau bentuk airfoil. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah, sesuai dengan hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Sayap pada burung memiliki susunan rangka yang ringan dengan dibekali otot-otot yang kuat. Bentuk sayap airfoil pada burung ini menjadikan udara dapat mengalir lebih cepat pada bagian atas sayap. Sebaliknya, udara pada bagian bawah sayap mengalir lebih lambat. Pada saat sayap dikepakkan, maka udara akan mengalir ke bawah dan dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga burung akan dapat terangkat ke udara atau terbang. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang sistem gerak pada hewan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.